96% tersedot, Pak. Universitas bergengsi semua. Di Jakarta ada namanya BINUS, Pelita Harapan, Ciputra University, Presiden University, Bakri University, kemudian Sampurna University. Terima kasih. Kita kembali ke Case Close di episode ke-27 pada tanggal 10 Juni 2022. Tim redaksi Case Close menghadirkan seorang narasumber yang sudah tidak asing lagi, sudah beken dari tahun 2003, menjadi salah satu putra Bali yang tertokohkan, bukan ditokohkan, tertokohkan oleh dirinya sendiri. Proses dari mantan seorang anggota KPU Provinsi tahun 2003 ya, 2003-2008 kalau tidak salah, seingat saya ini, karena saya ikut berkecimpung di situ sedikit-sedikit. Dia tidak bukan dan tidak lain adalah Gusti Putu Arte. Om Swastiastu. Terima kasih Pak Putu Arte hadir dalam kesempatan podcast Case Close ini, yang merupakan podcast yang bukan biasa-biasa, tapi podcast yang mengandung nilai-nilai humanis, yang memberikan pembelajaran pendidikan secara digital kepada masyarakat. Semoga apa yang menjadi tujuan redaksi Case Close tersampaikan dengan baik dan menjadi acuan pendidikan moral, pendidikan mental, pendidikan hukum, dan segalanya yang sifatnya humanis. Pak Man, Tiang yang berterima kasih diundang Case Close dengan host yang luar biasa dengan seluruh pengalamannya gitu, sehingga menjadi kehormatan untuk ikut berbagi pandangan, terutama untuk kepentingan masyarakat kita, netizen kita dimanapun berada di seluruh Indonesia. Sekali lagi terima kasih Pak Man. Terima kasih teman-teman tim redaksi yang sudah mengundang saya. Kami mengundang Pak Putu Arte melalui sebuah proses atau kriteria-kriteria tertentu. Ya, kriterianya ya tidak semata-mata soal like and dislike, tidak. Tapi kita melihat potensi, kemampuan, pengalaman, keterlibatan. Itu merupakan kriteria. Topik yang kita angkat salah satunya sekarang adalah peningkatan kecerdasan anak bangsa melalui dunia pendidikan. Di mana hal ini kita ketahui akhir-akhir ini di dunia media sosial berkembang isu-isu atau perjalanan sebuah proses pendidikan yang belum terlalu carut-marut, tapi mengindikasikan atau terlihat oleh masyarakat Bali khususnya kurang mengenakkan. Salah satunya adalah didegradasi sekolah menengah dan SMKN Bali Mandara yang dulunya merupakan sebuah ikon pendidikan di zaman pemerintah provinsi 2008 kalau tidak salah ya, sampai 2013 berkelanjutan 2013 sampai 2018. Nah, Pak Putu Arte mungkin mengamati perkembangan itu. Sedangkan di dalam setiap kesempatan pemerintahan atau pemimpin baru, baik yang skala nasional maupun skala daerah, selalu mencantumkan dalam iklan campaign, selalu ini, pasti ada peningkatan kecerdasan bangsa melalui dunia pendidikan. Ya kan? Nah, kalau melihat dari sisi itu, kalau kita berbicara orang sudah berani mengkampanye atau itu menjadi tagline sebuah perjuangan politik untuk mencapai sebuah jabatan, pasti sudah ada hitungan secara teknis, ya kan? Nah, bagaimana Pak Putu menyikapi dengan adanya sebuah SMA yang terakhir-terakhir ini setelah kami mengundang mantan guru dan mantan siswa, menurut tim redaksi kami dan saya sendiri melihat sebenarnya positif. Tapi
dengan kondisi seperti sekarang itu malah ada istilah di degradasi karena faktor anggaran. Ini kan sebenarnya agak miris ya. Satu sisi menyatakan kecerdasan bangsa, satu sisi mendegradasi sebuah sekolah yang sudah mulai diakui publik karena alasan anggaran. Bagaimana pendapat Pak Putu? Ya, terima kasih Pak Man. Sebelum masuk pada isu yang lebih teknis itu, agar netizen kita, agar pendengar kita lebih terantar, lebih strategis berpikir, saya mengajak untuk naik ke atas dulu sebelum di breakdown. Sebetulnya dalam setiap hajatan pemilu kita memilih pemimpin, kepala daerah, kita kan berikan amanat untuk mengelola uang kita sendiri sebagai rakyat. Uang rakyat. Dari pajak segala macam. Maka apakah kemudian amanat ini dijalankan atau tidak? Akan tampak dari visi tidak hanya tertulis dalam yang kemudian jadi dokumen resmi di KPU dalam seluruh tindak tanduk seorang pemimpin di setiap daerah. Maka buat saya, karena saya pernah misalnya nempel 3 bulan dengan Basuki Cahayapurnama di Jakarta, saya lebih setuju mengambil visinya dia dengan bahasa sederhana. Kata dia begini, tugas seorang pemimpin sebetulnya memastikan rakyat yang dipimpinnya itu tidak kelaparan, perutnya kenyang, badan dan jiwanya sehat, dan dompetnya berisi. Nah itu bahasa sederhananya dia. Maka kemudian Basuki Cahayapurnama mengatakan, Pak Putu, orang-orang seperti ini ada di mana? Yang kemudian dia tidak bisa makan, yang kemudian dia tidak sehat, yang kemudian tidak punya uang. Bukan yang ada di apartemen mewah itu, bukan yang punya gedung itu, tapi yang ada di pinggiran-pinggiran kelompok marginal. Tugas saya jadi gubernur memastikan orang-orang ini yang harus diselamatkan lebih dulu. Yang kemudian dalam bahasa saya adalah ketika seorang pemimpin hadir, dia tidak akan bisa mensejahterakan masyarakatnya adil makmur seperti kata Undang-Undang Dasar dengan 10 tahun, nggak bisa. Maka dia harus punya skala prioritas. 5 tahun seperti yang sudah dilakukan oleh pemimpin-pemimpin sebelumnya, katakanlah misalnya kita punya Pak Winase di Jembrana yang sangat hebat itu kemudian mengalokasikan anggarannya ke level bawah, ataupun Pak Mangku Pastike, maka sebetulnya harusnya anggaran yang kemudian dikelola oleh seorang pemimpin kepala daerah itu sebesar-besarnya digunakan berdasarkan skala urgensi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Poinnya di situ. Nah, salah satu kemudian dari skala urgensi ketika bicara kepemimpinan Bali misalnya dari 2018 sampai hari ini adalah 2 isu sentral. Pertama soal kesehatan, soal ekonomi, dan sekarang menyangkut masalah pendidikan. Ketika bicara masalah pendidikan, filosofinya sebetulnya saya sekarang bertanya sama Pak Man. Pak Man ketika menyekolahkan si kadek itu di UI misalnya ataupun sekolah, apa sebetulnya yang dicita-citakan ketika kita menyekolahkan anak kita? Mendidik mereka untuk masuk sekolah. Saya tanya Pak Man, belajar jadi host. Cita-cita orang tua. Membuat dia menjadi lebih cerdas. Ya. Membuat dia lebih memahami bagaimana hidup dan kehidupan ini. Dan mandiri toh? Wah pasti. Okay. Maka dalam bahasa sederhana, kalau orang-orang kecil itu kita tanya, Bapak, Meme, Ngujang, masuk Kang Panak, mani panggidangi ngaligain, ngalih pengupa jiwa, pasti begitu. Ya. Filosofi ini apa artinya? Artinya adalah seorang kepala daerah ketika kemudian membuat visi dan membreakdown dalam bentuk misi pendidikan, maka dia berpikir betul bagaimana menjadikan pendidikan ini shortcut, jalan pintas untuk memutus rantai kemiskinan. Ya. Kalau hari ini seorang pemimpin kepala dinas berpikir membuat SMA hanya untuk tamat SMA, copot saja dia jadi pemimpin. Karena akan melahirkan banyak pengangguran kemudian. Nah, dalam kerangka berpikir itulah, dua kerangka berpikir itulah kita mencoba membaca SMA Bali Mandara. SMA Bali Mandara dari talk show yang sudah Pak Man asuh di sini, kesimpulan saya sementara adalah apa? Sosok SMA Bali Mandara dihadirkan oleh Pak Mangku Pastike untuk memastikan orang-orang, anak-anak yang sebetulnya kalaupun di situ dibuat sekolah reguler, nggak bisa masuk. Bagaimana dia bisa masuk kalau cuma 8 km jaraknya, bagaimana dia bisa masuk kalau orang tuanya hampir 70% dari data statistik penghasilannya 1 juta rupiah. Dari data statistik yang sudah diolah itu. 1 juta rupiah. Jadi makan saja susah. Maka kemarin ketika ada podcast di sini kan sampai diceritakan dengan lucu bagaimana tiba-tiba bajunya hanya 6 bulan udah berganti gara-gara gizinya bagus. Untuk menjelaskan bahwa pun ada sekolah reguler di sini nggak bisa, karena ini betul-betul minus, orang-orang minus yang diambil, minus dari sisi kecerdasan, minus dari sisi ekonomi yang disekolahkan, dididik kemudian jadi.
Inilah kemudian yang menjadi concern kita bahwa SMA Bali Mandara kita pahami sekarang bisa kemudian memutus rantai kemiskinan itu. Di Jakarta, di Jabodetabek, catatan saya hari ini ada 60 orang anak-anak SMA Bali Mandara yang sudah di berbagai tempat itu bekerja. Yang tidak terbayangkan kemudian ketika dia, salah satu contoh misalnya si Kadek Sudiarsana, siapa begitu namanya yang sekarang di Kementerian Pendidikan, itu ditemukan di Manggis Pak Man, itu rumahnya tidurnya dia di atas kandang babi juga. Yang sama sekali tidak ada tehel, ada tidak tanah, dia tidak punya ibu, tidak pokoknya tidak layak ditemukan di sana. Artinya ini memutus rantai kemiskinan. Pertanyaannya kemudian apakah dia saja yang kemudian diangkat keluarganya? Catat nih. Dulu orang tuanya pendapatannya 1 juta, sekarang anaknya kerja, rata-rata pendapatannya dia 7,5 juta. Sudah berapa kali lipat itu lompatannya naik hanya dalam waktu kemudian sekitar 8 tahun lah, 7 tahun, 8 tahun. Tidak hanya orang itu yang diangkat, apa yang diangkat kemudian keluarga sekitarnya juga diangkat. Yang bikin saya merinding ketika bertemu dengan adik-adik alumni SMA Bali Mandara ini adalah rata-rata dari mereka punya concern dan sikap untuk membantu orang yang seperti mereka di masa lalu. Dia bercermin pada diri mereka ya. Pada dirinya. Maka perspektifnya adalah SMA Bali Mandara kenapa kita concern membela habis-habisan, karena ini produk pendidikan yang betul-betul real sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar. Apa itu? Mencerdaskan kehidupan bangsa. Apa itu? Fakir, miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Nah, maka kalau ini kemudian diregulerkan, maka pertanyaannya kemudian, betul dia akan bisa menampung sejumlah dalam tanda kutip orang miskin. Walaupun orang miskin di reguler ini masih kita bisa apple to apple dengan orang miskin di SMA Bali Mandara toh. Yang bisa saja di situ ya sekarang ini mengaku orang miskin tiba-tiba biar dapat jalur itu misalnya. Kemana mereka? Maka kalau menjelaskan perbandingan ini saya selalu tantang kepala dinas, Pak Kepala Dinas, cari deh data di sekolah reguler hari ini. SMA 1 Denpasar, SMA 3 Denpasar, SMA 4 Denpasar, SMA 1 Singaraja, SMA 1 Tabanan, di mana sekolah-sekolah itu jalur miskinnya berapa orang? Cek. Nah, katakanlah ketemu misalnya 150 orang. Di Bali Mandara masuk 150. Padu padankan ini. Orang miskin yang ada di reguler ini, yang betapapun miskinnya masih kita bisa pertanyakan, benar atau tidak, kalau ini jelas 21 kriteria miskin. Adu dia, setelah 3 tahun ada di mana? Ini jelas, SMA Bali Mandara catatannya jelas, 96% dari tahun 2011 sampai 2018 alumninya tersedot ke perguruan tinggi. 49% kemudian tersedot di perguruan tinggi negeri, sisanya swasta. Swasta di mana? Beken semua. Pelita Harapan Jakarta, Sampurna University, Bakri University, Presiden University, semua, dan itu semuanya ikatan dinas, semua dapat beasiswa, ada 2,5 juta semua sampai mereka tamat. Bahkan ada yang di London, ada di Nanyang University, di berbagai tempat yang kemudian dapat beasiswa. Bisa dibayangkan sebuah sekolah 96% tersedot ke perguruan tinggi dengan biaya pihak ketiga. Ini mau diregulerkan, saya jujur saja tidak pernah habis pikir seperti apa visi pemimpin kita hari ini untuk soal pendidikan. Mungkin karena hal keraguan atau yang tidak terpikirkan oleh Pak Putu itu, ini sudah dicoba dijawab oleh pemerintah daerah ya, provinsi dalam hal ini. Akan mengajukan sebuah anggaran, menurut data yang disampaikan, yang saya baca di media sosial, atau di berita lah ya, bahwa 18.500 anak miskin akan ditanggung, akan diberikan subsidi 1,5 juta. Tapi ini baru pengajuan loh ya. Kita tidak boleh langsung menyatakan menjudge ini sudah benar. Kita akan uji. Ya, Pak Man ingin mengatakan bahwa pemerintah beralasan, berdalih karena problem anggaran itu kemudian tidak bisa melanjutkan SMA Bali Mandara toh? Ya. Saya akan bantah dengan bukti-bukti. Bukan, tapi kalau ini sekarang malah dicanangkan dalam anggaran yang akan datang bahwa 18.500 anak miskin yang makan masuk ke SMA akan mendapat subsidi juga 1,5 juta per orang. Nah, makanya saya akan sebelum masuk ke sana saya akan berikan fakta-fakta empiriknya. Tanggal 27 Februari, Ketua Komisi 4 DPRD Provinsi boleh browsing itu di Google. Itu mengatakan Pak Gusti Bagus Budiarte mengatakan, mohon maaf SMA Bali Mandara terpaksa kita regulerkan karena anggaran tidak ada untuk itu. Clear. Anggaran toh? Nah, itu kan ribut anggaran. lah. Kemudian ribut loh, ditekan semua blak. Saya semua teman-teman memberikan fakta. Mana ada problem anggaran? Bikin Pusat Kebudayaan Bali saja 2,5 triliun sampai ngutang-ngutang berani gitu.
atau misalnya bikin gedung-gedung MDA, mulai kan belepotan ini pemerintah daerah ini pemerintah apa kalau anggaran kayaknya nggak pas nih. Tanggal 8 Juni kemarin hari Senin, kepala dinas bilang apa? Oh kalau untuk SMA Bali Mandara anggarannya sangat mencukupi kok. Bukan itu problemnya, gitu kan? Sampai kemudian akhirnya terbantahkan sekarang. Pak Gubernur kita bilang apa? Gubernur kita bilang nanti akan diberikan subsidi 1,5 juta per anak yang miskin tiap tahun, sehingga tembus 18 miliar. Itu terjadi ide itu tidak sudah direncanakan karena di APBD sekarang nggak ada uang itu. Rencananya baru di APBD perubahan yang akan diketok palu sekitar bulan Agustus September ini. Pertanyaan saya, kalau memang ada duit 18 miliar ini, apa sih susahnya 4 miliar dikasih SMA Negeri Bali Mandara? Bukan 18 miliar Pak, bukan 20 juta. Saya bantah itu. Jadi kalau ada isu yang mengatakan selama ini, SMA Bali Mandara mahal sekali, 18 miliar, 22 juta per kepala siswanya. Enggak. Saya sudah cek Pak Darte, saya telepon Pak Darte, mana proposalnya yang diajukan pada pemerintah? Cuma 4 miliar, 4, berapa begitu? Pak Man tahu tidak? Per kepala di situ, anak itu kena cuma sekitar angka 8,9 juta, bukan 20 juta. Sampai begini kepala sekolahnya ngomong, rasanya sudah pernah di podcast bilang, ini ada peraturan gubernur, kalau kita ikuti peraturan gubernur, harga makan sekali makan 15.000, ini ketinggian nih. Bisa nggak diubah peraturan gubernur ini biar lebih murah? Satu kali makan anak-anak SMA Bali Mandara harganya per porsi itu hanya 5.600. Sedemikian rupa dia sadar ini uang rakyat yang harus dia hemat. Jadi tidak lagi problem anggaran. Makanya terbantahkan dua isu itu. Anggaran mencukupi. Lalu kemudian tiba-tiba mau dimasukkan 18 miliar untuk anak miskin. Pertanyaan berikutnya, Pak Man, kalau anak siswa miskin itu dikasih uang 1,5 juta per bulan, per tahun, per bulan berapa? 125.000. Untuk apa uang 125.000 anak SMA itu? Apa dia bisa mengentaskan kemiskinannya gitu? Untuk bisa naik? Enggak, makanya saya bilang enggak visioner. Ide ini enggak visioner gitu. Saya harus curiga, ini enggak ada urusan anggaran. Ini urusan politik. Ini urusan politik. Urusan politik, saya mau 2024 maju lagi gitu ta. Baik uang ini saya pakai, anggaran ini pakai bikin 10 sekolah. Taruhlah di satu tempat, di satu kecamatan 5 desa. Oh gara-gara gubernur kita ini ada sekolah SMA negeri, anak saya dapat suara gitu kan. Ini asumsi kan? Saya orang politik boleh toh. Penjelasannya nggak ada, anggaran semua nggak ada. Jadi benar kata pepatah. Politisi itu hanya berpikir 5 tahun, bagaimana cara terpilih lagi. Negarawan berpikir bagaimana bangsa ini, anak bangsa ini bisa hebat di masa depan. Itu yang sebenarnya. Saya kalau bicara begini emosi Pak Mas, sorry deh. Ya, saya akui itu emosi karena merasa sebagai anak bangsa yang ingin berbuat yang terbaik untuk bangsanya sendiri. Tidak hanya itu, saya diselamatkan oleh negara Pak Mas. Saya orang yang sama seperti SMA Bali Mandara. Kalau nggak ada asrama mahasiswa UNUD itu 4 tahun saya gratis di sana. Kalau nggak ada beasiswa yang sebelah barat jalan ya? Iya betul. Saya nggak jadi mahasiswa sarjana itu. Saya tidak seperti sekarang. Mungkin jadi guru SD udah ketinggian. Makanya kalau ada orang yang menjolimi orang-orang kayak begini, kalau saya jadi marah begini, biar dikutuk Ide Betara kalau saya punya niat politik dalam kasus ini. Saya dikutuk sama Ide Betara itu. Bahwa saya pure memperjuangkan anak miskin ini. Nggak ada urusan karena butuh politisi, lalu mereka jadi ini. Marah betul kalau ada orang menyerang. Ayo kita debat mereka. Itu. Terima kasih Pak Putu. Saya sangat menghargai pendapat seorang Putu Arte yang sudah banyak pengalaman tentang keinginan untuk membangun atau berbuat sesuatu yang sangat baik berdasarkan hati nurani. Bukan berdasarkan pested, kan? Ya itu. Saya mengutuk saya hari ini. Itu makanya saya menghargai itu. Oke, saya lanjut Pak Putu. Menarik ini kayaknya podcast hari ini nih. Ini juga pembelajaran sebenarnya kepada netizen bahwa di dunia seperti orang sekarang ini, dunia dalam genggaman istilah kita ya. Kan semua ada di handphone itu yang bisa diakses, dilakukan dimanapun, kapanpun, ya kan? Sehingga narasumber seperti Pak Putu Arte ini memang kita butuhkan. Artinya memberikan pemahaman yang benar, tidak harus karena like dan dislike, tapi semata-mata keinginan dan faktual, empirisnya ada. Betul. Ya kan? Itu yang kita hargai. Oke Pak Putu, kalau kita berbicara miskin, tidak miskin, untuk mendapat tunjangan seperti kata tadi 1,5 juta per tahun per orang. Sebenarnya apakah itu tidak di breakdown ya di dalam APBD dalam sebuah
sistem pemerintahan. Sudah. Undang-undang dasar kita kan memberikan garansi di situ wajib 20%. Dalam posisi ini Pak Gubernur sudah benar. Sudah menganggarkan, malah lebih. Point of view-nya tidak di situ Pak Man. Artinya ketika bicara soal persyaratan 20% ini Pak Gubernur sudah masuk sesuai dengan itu. Tapi maksud saya, bagaimana penggunaan dana 20% dan dana lain-lain ini dengan skala prioritas yang benar. Maka pertanyaannya ketika bicara pendidikan, kalau dalam kasus ini, isu ini misalnya, mana lebih pas? Kita bangun 10 sekolah baru, bisa masuk di situ, atau Bali Mandara. Ternyata kesimpulan saya, dua-duanya bisa jalan. Pak Gubernur masih tetap bisa jalan bangun 10 sekolah yang baru itu, gitu kan? Kemudian SMA Bali Mandara jangan diganggu. Mari kita berhenti, jangan 18 miliar disebut, 4 miliar deh. Kalau kita sepakat, bilang sama kepala sekolahnya, kita nggak punya duit nih, 8 miliar. Katakanlah 10 miliar. Ini pakai 5 miliar, ini pakai 5 miliar, nggak punya duit. Saya cuma punya duit 5 miliar. Atur. Kalau saya jadi gubernur, saya akan ngomong begitu. Saya punya duit cuma 5 miliar, atur. Apa yang bisa dilakukan? Nanti saya pilih kalau Pak Putu Arte. Bukan, maksud saya ketika visi kita pendidikan, apa yang kita lakukan? Kita minta alumni Bali Mandara berkumpul 700 orang, bikin yayasan, kamu cari funding di mana-mana. Orang kaya siapa? Pak Man, BRI semua itu, bank-bank itu semua, hotel-hotel itu. Masa nggak mau untuk bisa ngumpulin 2 miliar? 1 minggu bisa dapat. Kalau Putu disuruh ngurusin itu 1 minggu kasih waktu 2 miliar ketemu barang itu. Kan bisa begitu. Karena apa? Karena Pak Gubernur sudah memberikan contoh yang lain yang benar. MDA dikasih anggaran 470 triliun, nggak ada duit, CSR dibangunin itu, gedung-gedung itu. Kenapa cara yang sama CSR tidak ini tidak digunakan untuk sama Bali Mandara? Di situ yang saya tidak habis pikir, sehingga akhirnya kan saya menjadi curiga bahwa ini politisasi kemudian. Itu indikasi atau parameter kenapa Pak Putu berani membuat judgement soal politisasi itu. Pak Gubernur baik orangnya. Saya yakin dari hati yang paling dalam Pak Koster tidak ingin membubarkan Bali Mandara. Kalau ingin membubarkan Bali Mandara, Pak Man, sejak awal itu, di tahun pertama pasti sudah dilakukan. Buktinya tahun pertama jalan, tahun kedua jalan. Saya curiga Pak Gubernur kena tekan dari Jakarta ini. Ada orang yang tidak suka dengan seluruh peninggalan era Mangku Pastike itu. Ada arah ke sana. Ada. Ini fakta terbaru 2 minggu lalu saya tahu kok di Jakarta seperti apa situasinya, sehingga kemudian ini kan publik melalui podcast ini kan harus tahu sejarahnya seperti apa. Jangan kita dibohong-bohongi oleh pemimpin atau siapapun, sementara DPRD 55 itu bungkam hanya karena untuk mengamankan bansosnya masing-masing gitu kan. Apakah ini kalau kita berbicara bansos dengan wacana pemberian bantuan katakanlah. Saya potong Pak Man, 2 orang anggota DPRD Bali itu setelepon, Pak Putu, idenya saya sepakat, tapi saya jangan ngomong. Saya ngerti kan kenapa dia tidak berani ngomong. Karena bansosnya mau. Mungkin takut bansosnya dipotong ya. Akhirnya kan mohon maaf main di zona nyaman semua gitu kan. Yang terjadi. Makanya sedihnya saya di situ. Semua dibungkam, media juga nggak berani ngomong. Mana ada koran-koran besar yang berani teriak sekarang? Nggak berani teriak. Kenapa? Ya karena takut kontrak kerjanya dengan Pemprov Bali, humasnya bisa kepotong sekian miliar itu. Apalagi sekarang koran-koran lagi sedang semaput juga semua begitu. Ya saya paham lah. Yang saya maksud, saya tidak nyalahkan gubernur DPRD semua. Saya mau gugah melalui podcast ini visi seorang pemimpin. Ya, Pak Man, untuk urusan adat, Pak Koster dengan seluruh catatan kita bisa lakukan, concern dia bagus itu. Bahwa kemudian kita bisa diskusi panjang nanti di cerita yang lain lah soal itu ya, podcast yang lain bisa soal itu, bisa bagus itu. Kenapa catatan bagus itu tidak dibuat juga di catatan raport untuk pendidikan? Ini kan poinnya di situ sebetulnya. Ya betul. Terus ini yang menggelitik lagi bagi saya pribadi sebagai putra Bali ya, orang Hindu kebetulan. Karena warisan orang tua saya orang Hindu, ya saya menerima warisan orang Hindu ya. Kok dikaitkan ada isu sampradaya? Ini menurut Pak Putu memang isu ini cukup menarik untuk mendegradasi sebuah institusi SMA Bali Mandara, SMA SMK Bali Mandara. Ini bagian dari perkembangan politik nasional Pak Man. Hari ini ketika bicara soal politik identitas, seksi banget gitu. Itu gitu. Penjelasannya kenapa kemarin si Anies Baswedan bisa naik dan seterusnya, kan lagi digoreng. Yang kemudian kemarin ada deklarasi dan seterusnya. Kan ini mau ikut-ikutan mau dibawa ke Bali nih.
Kalau orang Bali rame-rame marah sama Habib Rizik misalnya siapa gitu yang dianggap garis keras di sana. Kita juga kok tiba-tiba menjadi mereka gitu garis keras kasih stempel orang. Ini kayak tahun 65 kan sama dengan nggak suka sama Paman PKI kira-kira gitu. Oh ini sampradaya gitu. Tapi kan setelah kemudian dijelaskan sama Pak Darte melalui kalau tidak salah ada Zoom meeting itu 3 jam dengan Priyambade dan kawan-kawan. Sekarang isu itu meledak, redup. Tapi kan sempat stempel ini mau disampaikan dilekatkan kepada Seman Bara. Saya mau mengatakan orang yang kemudian kalah berargumentasi dan tidak bisa memberikan fakta, memberikan stempel yang semacam itu buat saya Paman sangat menjijikkan itu. Ya. Kotor banget. Nista sekali isu itu dipergunakan ya. Terus dari aspek prestasi Pak Putu, pengamatan Pak Putu antara SMA reguler yang ada, yang telah ada, kita comparing, wajar kita mengcomparing. Ya. Kita ini sudah melewati fase itu ya. Mengcomparing hasil yang dihasilkan oleh SMA Bali Mandara dengan SMA reguler. Ada datanya nggak yang Pak Putu dapatkan? Gara-gara saya diundang sama Pak Man ini, orang-orang itu saya teleponin semua itu yang pegang-pegang data. Artinya cari data lah ya, biar tidak ngomong ngawur. Tidak asal bunyi. Saya setuju itu. Saya teleponin semua. Makanya ketemulah saya bisa mendebat mendebat kajiannya Prof. Dr. Hewan Damriase yang ketua POLI kelompok ahli pembangunan itu. Saya masih ingat statement beliau dirilis itu yang mengatakan bahwa SMA Bali Mandara tidak layak dipertahankan karena kelulusannya ke PTN hanya rata-rata 40% dibandingkan misalnya SMA 1 Denpasar 55% di atas itu semua. Data itu saya bantah. Karena data yang diolah oleh adik kelasnya Pak Koster. Ini alumni SMA Bali Mandara, Pak Man. Jurusan matematika, sama jurusannya dengan Pak Gubernur kita nih. Nah, adik kelas jauh nih, ini ngolah data, ketemulah jawaban. Yang benar harusnya dipakai data, bukan PTN. PTN pun dia salah, karena angkanya bukan 40 tapi 46. Pak Man, 96% lulusan Bali Mandara angkatan 2011 sampai 2018. 96% tersedot semua ke perguruan tinggi. Bergengsi semua itu. Angkatan pertama Sudi, yang angkatan pertama yang saya bilang anak ini Pak Man, anak manggis yang jorok ini, tengesan segala macam kecil. Kebayang nggak kalau anak ini tiba-tiba masuk SMA kelas 2 Bali Mandara mengharumkan nama Indonesia peringkat 1 lomba karya tulis di New York University di New York Amerika Serikat mewakili Indonesia Pak Man. Kebayang nggak? Hari ini kita disindir oleh SMA Bali Mandara. Ini hari ketika kita sedang podcast masuk final. Kemudian gagasan inovasi dari SMA Bali Mandara mengalahkan 1911 inovasi seluruh Indonesia, seluruh dinas seluruh Indonesia. Kita masuk final dengan ide Bali Mandara. Bagaimana melalui pendidikan mengentaskan kemiskinan. Kita seperti dicubit, kita seperti dipukul oleh SMA Bali Mandara. Orang yang mau meregulerkan ini. Belum lagi kemarin kita disindir sama salah satu Gusti Ayu yang dari Karangasem itu, yang jadi ajudannya selama 2 bulan atau berapa dari Ridwan Kamil menyisihkan 5.000 pelajar Jawa Barat. Nah kalau kita kembali ke global tadi itu 96% tersedot. Universitas bergengsi semua. Di Jakarta ada namanya BINUS, Pelita Harapan, Ciputra University, Presiden University, Bakri University, kemudian Sampurna University di berbagai tempat, dan mereka rata-rata dapat beasiswa 2,5 juta plus pendidikan semua gratis ya. Uang hidup pun dia tanggung. Asrama juga dapat, uang saku dapat 2,5 juta. Makanya mereka nyaman sekolah sampai tamat. 46% di PTN bergengsi. Angkatannya Sudi dari 75 yang tamat, 11 orang masuk ITB. UGM berapa? Gengsi semua ini, nggak ada yang ecek-ecek. Memang sebagian ada juga yang di Udiksa, di UNUD gitu. Untuk menjelaskan kalau seorang peneliti harusnya berbicara soal kualitas lulusan 96%. Saya tanya Pak Man, Pak Man tamat SMA 1 Denpasar, saya tamat SMA 1 Singaraja, ada nggak 96% itu? Ya. Itu aja udah selesai kalau kita mau bicara soal data gitu. Dan mereka semua jadi sekarang. Bekerja mereka sekarang semua dengan rata-rata gaji begitu masuk 7,5 juta sebulan. Ini sebenarnya miris ya kalau kita berbicara soal sekolah ini. Selalu saya kalau ngomong seperti ini jujur saja, saya sebetulnya emosi. Jangan kebablasan. Saya ke jantung sebetulnya. Karena apa? Ya sudah, tarik napas dulu. Pak Putu, tadi kita berbicara soal selalu anggaran yang menjadi topik penghalang atau reason
Dan sekarang itu sudah terbantahkan. Ya, dan podcast ini terbantahkan toh. Pak Putu pernah dengar nggak atau pernah membaca nggak sebuah berita kurang lebih 1-2 bulan yang lalu? Ada seorang murid di Gianyar di kejadian. Karena tidak mampu membayar, tidak dapat mengambil ijazah atau apa. Jadi sekolah swasta itu ya? Ya, ini kan tidak ikut ujian. Ya, ini kan miris sebenarnya. Di satu sisi kita mencanangkan, mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pendidikan. Sedangkan di lain sisi kita masih melihat fakta real di lapangan seperti itu. Itu yang saya bilang Pak Man. Skala urgensi seorang pemimpin itu ada di mana gitu. Saya terpaksa bilang gagasan ya Pak. Kalau saya ada di posisi itu Pak Man, apa yang saya lakukan? Saya minta seluruh kepala desa cek. Karena kewenangan kita seorang gubernur itu ada di level SMA, kita nggak bisa masuk SMP. Mana anak-anak SMP yang mau masuk SMA, ada di mana mereka yang miskin-miskin itu dengan standar kemiskinannya berapa masuk, hitung APBD kita berapa, cek semua. Itu semua harus masuk Pak Man. Tidak perlu sampai menghancurkan sekolah swasta, bikin sekolah negeri, nggak perlu. Sekarang ada sekolah swasta di Kubu, apa namanya itu, SMA Swastiastu, apa ada sekolah swasta di Busung Biu ada. Tanya kepala desa, tanya camat, berapa sih anak miskin dengan kriteria ini yang kira-kira kalau masuk terdekat di sana, oh ketemu Pak Putu, ada sekitar angkatan ini ada 30 orang anak miskin, masukkan dia di sana Pak Man. Anak itulah yang kemudian diberi subsidi penuh, bukan beasiswa. Tanya kepala sekolahnya, kepala sekolah SMA Busung Biu, ini ada anak miskin nih, masukkan di sini, kamu jangan minta apa-apa lagi. Pungut ini enggak boleh, uang fotokopi enggak boleh. Berapa butuh satu bulan, 1 tahun biayanya? Oh, 1 bulan sekitar 300.000, 400.000, setahun berapa? Subsidi oleh APBD, 30 orang itu. Swasta tetap hidup, anak-anak itu terselamatkan karena tidak dipungut uang. Tidak perlu kita menghancurkan sekolah swasta kemudian dengan membangun sekolah negeri seperti sekarang banyak-banyak, enggak bisa. Dan juga tidak akan menemukan titik sasaran yang diharapkan, kan begitu. Tidak akan bisa. Masuk, selamatkan. Kalau kita berbicara soal ini. Yang kedua apa? APBD kita ada. Kalau saya di posisi pengambil keputusan, SMA Bali Mandar apa? Yang ada di Buleleng itu khusus untuk Buleleng, Karangasem, dan Bangli. Bikinkan lagi untuk Kelungkung, Gianyar, dan mana Denpasar misalnya 1. Bikin 3 Pak. Selesai nih barang. 3 gampang. Utak-atik APBD bisa. Kita akan sampai 8 triliun kok APBD kita. Kalau concern di sini, mari kita hitung dahsyatnya pengentasan kemiskinan dengan 3 sekolah ini Pak Man. Satu angkatan masukkan 200 orang, 200 tamat, 600 tamat. 600 tamat ini 7 tahun kemudian 600 tamat ini akan bisa mengentaskan berapa orang miskin di keluarganya sendiri. Ada 3, kalikan 3 orang tua, anaknya 1, anggap 3, kalikan 3 itu 2.400. 2.400. Satu anak miskin ini dia membantu 2 keluarganya, keluarga ibunya, keluarga bapaknya. Di situ ada 3 lagi, di 4 ada 8, ada 8. 8 satu anak ini dikalikan 600. Itu berapa? 48.000. Sekian anak orang miskin ini terangkat. Konkret. Jangan ngomong jadi pemimpin mengentaskan kemiskinan programnya nggak konkret. Ini konkret. Sudah selesai ini barang. Berapa itu anak-anak yang kemudian dapat beasiswa, kemudian di Jawa dan seterusnya. Konkret betul. Daripada ngasih BLT 1,5 juta, tetap dia miskin. Tidak menyelesaikan persoalan secara tuntas ya. Ini yang kita sebut sering bahasa ilmu sosial, ilmu pendidikan selalu mengatakan, makanya selalu mengatakan pendidikan adalah shortcut, jalan pintas untuk memutus kemiskinan struktural. Konkret dari teori ini, yaitu tadi. Jadi ini kan soal visi. Jadi pemimpin bagaimana mengelola uang itu kemudian bisa dipakai sebesar-besarnya untuk kepentingan publik itu, bukan untuk pencitraan mau naik 2 kali lagi atau apa. Bukan itu pribadi sifatnya ya. Tapi kepentingan publiknya lah. Terus ini Pak Putu, tadi kita berbicara dana untuk SMA Bali Mandara. Data atau dokumen itu yang sebenar-benarnya itu 20 juta per orang. Enggak, 9 juta Pak. 9 Data juta. yang dipakai Prof Damri itu yang 18 miliar itu menurut versi Pak Nyoman Date itu 3 tahun pertama. Jadi ketika 3 tahun pertama 18 miliar masuk akal. Karena kan bangun lab, bangun ini, bangun segala macam. Sekarang proposalnya dia di tahun anggaran ini 2022, 2021 kemarin hanya 4 miliar, 4,6 berapa begitu. Itu tadi ceritanya. 4,6. Bagaimana uang makan itu yang peraturan gubernur kan 15.000. Kalau dia ikuti 15.000 nggak salah. Nggak cukup. Tidak salah sekolah. Makanya angkanya jadi bengkak.
Tapi karena mereka mengelola dengan hati, enggak enak ini ketinggian ngambil uang. Boleh enggak peraturan gubernur ini diakari biar harganya jadi turun? Makanya cuma 5.600 jatuhnya di situ. Dari 15.000 ya? Dari 15 luar sampai seperti biasa itu. Ya, Akal-akalan mereka, bagaimana sayangnya mereka pada pemerintah provinsi untuk tidak memfoya-foyakan uang yang kemudian sadar itu menggunakan uang rakyat gitu. Ini kan sebetulnya menampar kita gitu. Secara tidak langsung ya sebenarnya kita, kalau bisa kita lebih tinggi ngapain bikin rendah kan begitu biasanya orang musim proyek gitu, betul. Cuman apakah habit kita atau stakeholder itu seperti itu kan begitu sekarang pertanyaannya kembali ke sana ya. Luar biasa Pak Putu, pendapat Pak Putu pemahaman Pak Putu soal kehidupan pendidikan ini sangat-sangat saya banggakan, padahal tahunya saya dulu cuma di KPU ya, dari provinsi ke pusat. Tapi ternyata perkembangan pemahaman ilmunya Pak Putu ini udah luar biasa. Ahmadi setelah menjadi kader sebuah partai? Nggak ada urusan sama kader partai gitu atau apa gitu. Makanya karena Pak Man, ini kan netizen ini perlu kita clearkan. Ini Pak Putu ini bajunya politisi, jangan-jangan motifnya politik. Makanya ketika hari ini saya berbicara, saya bersumpah atas nama leluhur saya ini. Kalau hari ini saya berbicara, nggak ada urusan dengan politik. Pak Man boleh catat di podcast ini nanti akan jadi rekam jejak digital. Betul. Apa nama saya akan muncul di Provinsi Bali jadi apa gitu, jadi anggota DPR 2024. Enggak. Kalau saya boleh, gini loh Pak Putu. Saya tidak akan ganggu Pak Jagir itu. Begini. Kalau balihonya dipinjam itu karena tidak nyalon gitu ya. Begini Pak Putu, saya itu sebenarnya sangat interest dengan semua penjelasan yang Pak Putu sampaikan. Semua dari awal sampai akhir ini, bukan saya memuji. Kalau boleh saja umpamanya saya mempunyai hak prerogatif untuk mengusulkan Pak Putu sebagai tim ahli, akan saya lakukan. Cuman karena saya tidak bisa dan tidak mampu, mohon maaf Pak Putu. Saya pun kalau misalnya diminta jadi tim ahli untuk di gubernur sekarang, saya tidak santun. Saya tidak tahu diri. Kenapa tidak tahu diri? Tidak tahu diri. Karena partai saya tidak mengusung beliau. Jadi kan saya harus tahu diri toh. Ini baru kaitannya. Biarlah tim yang lain. Paman, gitu. Mimpi saya sebetulnya sederhana. Apa? Bagaimana selesai seluruh pemilu hiruk pikuk ini 2024 selesai semua, saya pulang ke Bali Pak Man. Untuk jadi orang bebas seperti ini, memimpin teman-teman yang concern peduli itu, ayo bersama-sama mengawal Bali. Siapa di eksekutif, siapa di ini, saya bikin NGO saja, LSM saja. Untuk selalu seperti ini, urusan pendidikan. Ini sebentar lagi tanggal 22 PPDB nih. Nanti akan lihat itu hiruk pikuknya seperti apa itu, titipan-titipan segala macam. Repotnya minta apa? Awasi itu semua. Sekolah-sekolah itu sekarang awasi semua. Masyarakat awasi. Saya berpikir kalau saya sudah selesai hiruk pikuk ini, saya punya lembaga, orang bisa melapor di situ di mana Anda dicurangi, di mana Anda kemudian tidak dapat dikalahkan sama jasa bodong, kan banyak ini. Jasa bodong tiba-tiba keluar mengalahkan ini. Saya pengen ada di situ untuk menjadi penyambung lidah rakyat. Sederhana saja. Biar nanti saya masuk kompor gas itu, biar ditanya saya memasang surat, apa yang sudah kamu kerjakan selain kamu punya kenakalan yang lain, kira-kira begitu kan. Oh ini sudah, kira-kira begitu. Iya, berarti Pak Putu ini sudah luar biasa berpikir menurut saya gitu. Saya mengacu pada pendapatnya atau bahasa ide pada dagu gunung. Ada 4 hal. Ini Pak Putu sudah ngomong yang terakhir ini. 1, tanyakan dirimu siapa dirimu. Yang kedua, kamu kenapa di dunia ini. Ketiga, setelah itu kamu mau kemana? Mati kan? Setelah kamu mati kamu bawa apa? Pak Putu sudah mengindikasikan ke arah itu sampai berbicara kompor tadi. Terima kasih banyak Pak Putu atas kehadirannya. Sama-sama. Karena waktu pula yang menentukan. Kita tidak boleh berpanjang lebar. Batas yang diberikan oleh produser saya Ibu Bintang. Saya tutup podcast ini dengan kata Paramasanti. Om Santi Santi. Satu kata, selamatkan SMA Bali Mandar sekarang atau tidak sama sekali. Terima kasih. We try to do. Paman.